Awal film kita diperlihatkan sebuah sejarah bahwa sejak abad ke-7 para penyihir sering berperang. Namun mereka tunduk pada satu penyihir terkuat dan bijaksana bernama Merlin yang dapat menjaga keseimbangan sekaligus menjadi harapan manusia. Merlin memiliki 3 murid kepercayaan bernama Balthazar, Veronica, dan Horvat. Namun sebagai penyihir terkuat, ia tentu memiliki banyak musuh. Namun musuh bebuyutan terkuatnya adalah seorang penyihir wanita bernama Morgana Le Fay. Suatu ketika, Morgana hendak menyerang kediaman Merlin dengan kekuatannya. Para penjaga pun mudah dimusnahkan, hingga akhirnya ia bertarung dengan Merlin. Tapi tanpa disangka, di tengah pertarungan sengit dan hampir mengalahkan Morgana, Horvat datang membantu Morgana alias menjadi murid pengkhianat. Hingga akhirnya Merlin berhasil ditusuk dan terjatuh. Saat itu tanpa membuang waktu, Morgana menyuruh Horvat untuk mengambil lembaran mantra paling berbahaya milik Merlin, yaitu The Rising, yang fungsinya adalah untuk membangkitkan pasukan yang sudah mati dan memperbudak umat manusia. Horvat langsung pergi setelah mengambil lembaran mantra. Sesaat kemudian, Balthazar pun datang untuk mencegahnya, namun ia terkena sihir Morgana hingga terjatuh. Saat Morgana ingin menghabisinya, Veronica pun muncul dengan sihir terlarang, yaitu dengan mengorbankan dirinya, menarik ruh Morgana, lalu dimasukkan ke tubuhnya sendiri. Tapi akibatnya adalah Morgana mulai menggerogoti jiwa Veronica dari dalam. Melihat hal tersebut, Balthazar terpaksa segera menggunakan teknik boneka sihir tingkat tinggi yang berfungsi untuk mengurung dan menetralkan pengguna sihir yang terperangkap di dalamnya, sehingga Morgana tak dapat membunuh Veronica. Seiring berjalan waktu, Balthazar akhirnya berhasil menemukan Horvat, lalu bertarung dan berhasil juga mengurungnya dengan menggunakan teknik sihir boneka kayu, seperti halnya pada Morgana. Selain itu, Balthazar pun selalu menyimpan barang pemberian Merlin sebelum wafat, yaitu sebuah cincin naga yang telah diamanatkan agar ia mencari anak yang akan menjadi pewaris kekuatan besar Merlin di kemudian hari. Karena hanya dengan kekuatan anak itulah sang penyihir jahat Morgana dapat benar-benar dimusnahkan. Merlin juga mengatakan bahwa cincin naga akan segera bereaksi setelah menemukan anak yang terpilih alias memiliki darah keturunan yang sama dengan nenek moyang Merlin. Dan itu sangat penting karena cincin tersebut nantinya akan membantu si anak terpilih untuk mengeluarkan sihirnya. Dengan demikian, Balthazar yang tidak lain adalah seorang penyihir tingkat tinggi mulai berkelana selama berabad-abad untuk mencari anak yang dimaksud, mulai dari gurun Afrika, tanah Hindustan, kerajaan Inggris, dan tak henti-hentinya ia menjalani amanat gurunya tersebut. Waktu cepat berlalu hingga sampai pada tahun 2000-an di kota New York. Terlihat seorang bocah bernama Dave yang terpisah dengan rombongan tur sekolahnya. Saat itu ia sangat penasaran melihat suatu bangunan unik dan masuk ke dalamnya. Ia pun terkejut karena di dalam terdapat benda-benda antik dan kuno. Saat sedang asik melihat-lihat, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria pemilik tempat tersebut yang tidak lain adalah Balthazar. Setelah ngobrol sejenak, tanpa membuang waktu, ia pun menyuruh anak tersebut untuk memegang cincin naga warisan gurunya alias Merlin. Seketika cincin tersebut bergerak seolah menyatakan bahwa Dave adalah anak yang dimaksud Merlin. Dave kebingungan, namun Balthazar lega karena pencariannya selama ini telah berakhir. Ia pun berencana untuk segera mengajarkan sihir kepada anak tersebut. Dave ditinggal sebentar, lalu ia pergi ke brankas rahasia untuk mengambil sebuah buku sihir yang selama ini ia sembunyikan. Saat itu Dave tertarik dengan sebuah boneka kayu yang tanpa ia ketahui, seorang penyihir jahat bernama Horvat terkurung di dalamnya. Saat masih bertanya-tanya dengan benda yang dipegangnya, Dave coba membuka dan tak sengaja menjatuhkan boneka tersebut. Dan ya, Horvat akhirnya menghirup kebebasan setelah sekian lama terkurung. Sesaat kemudian, Balthazar datang sehingga terjadilah pertarungan antara penyihir satu perguruan. Dave yang ketakutan mencoba kabur sambil membawa boneka kayu yang lagi-lagi ia merasa tertarik dan tidak tahu kalau di dalamnya tersimpan penyihir jahat yang kuat alias Morgana Le Fay. Sesaat kemudian, perhatian Horvat tertuju pada Dave.
Horvat ingin merebut bonekanya, namun Balthazar segera menangkapnya sambil membuka salah satu alat sihir miliknya berupa guci antik. Akibatnya, mereka berdua tersedot bersama ke dalamnya dan Dev pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Saat melihat guru dan teman-temannya melintas sedang mencari-carinya, ia pun terkejut dalam kebingungan lalu melempar boneka kayu berisi Morgana ke tepi jalan begitu saja. Dan 10 tahun tak terasa berlalu. Dev saat ini sudah dewasa, namun ternyata ia pun masih menyimpan cincin naga yang Balthazar berikan 10 tahun lalu. Selain itu, ia juga seorang mahasiswa jurusan fisika yang senang dalam penelitian dan sering dipercaya dosen untuk mengisi kelas fisika untuk anak-anak baru. Hari pun berjalan dengan rutinitas seperti biasa hingga malam pun tiba. Di tempat berbeda alias di sebuah apartemen, terlihat ada sebuah guci yang seperti kita semua tahu, di dalamnya terperangkap Balthazar dan Horvat. Guci itu ternyata telah dibeli oleh seorang kolektor barang antik. Istri sang kolektor penasaran dan membuka guci tersebut karena beberapa kali terlihat bergoyang sendiri. Setelah itu, tiba-tiba muncul asap hitam yang menjelma menjadi Horvat. Menyadari Balthazar masih berada di dalamnya, Horvat langsung melempar guci tersebut keluar jendela dari lantai yang cukup tinggi, lalu ia segera pergi untuk melacak keberadaan Dev dengan kemampuan sihirnya. Namun, untungnya Balthazar berhasil menyelamatkan diri sebelum ia terlambat dan hancur bersama guci yang pecah menghantam jalanan seperti yang diharapkan Horvat. Setelah selamat, Balthazar tanpa membuang waktu menuju sebuah balkon gedung dan menggunakan sihirnya pada sebuah ukiran berbentuk burung besar. Di saat yang sama, Horvat telah menemukan Dev di kontrakannya, lalu memaksanya untuk mengembalikan boneka yang terakhir kali. Memang Horvat melihat Dev yang mengambilnya, padahal Dev sudah mengatakan kalau ia sudah membuangnya saat keluar gedung dan tak ingat lagi sekarang boneka tersebut ada di mana. Horvat masih ngotot lalu menggunakan sihirnya pada sebuah gambar sekumpulan serigala, dan saat itu juga jelmaan para serigala beneran datang lalu memburu Dev. Dev yang ketakutan langsung berlari tanpa arah hingga masuk ke sebuah area rel kereta untuk mencoba bersembunyi. Namun Horvat dan serigalanya berhasil menemukan Dev. Horvat pun tanpa ragu menyuruh para serigala untuk menerkam dan memakannya. Namun tiba-tiba para serigala tiba-tiba berubah menjadi anak-anak anjing yang lucu, dan akhirnya Balthazar pun datang menyelamatkan Dev dengan mengendarai burung besar yang tidak lain adalah ukiran gedung yang telah ia sihir tadi. Singkat cerita, setelah mengembalikan burung ukiran ke tempatnya, Balthazar pun mulai menjelaskan bahwa ia harus membangkitkan kekuatan Dev agar bisa memusnahkan Morgana demi kedamaian dunia. Walaupun susah untuk percaya dan dinilai tidak logis, Dev mencoba untuk mengerti. Balthazar lebih lanjut mengatakan, sebelum melawan Morgana, ia harus terlebih dahulu menemukan boneka kayu yang Dev buang. Boneka kayu perangkap sihir itu disebut Grimhold. Sesaat kemudian, Balthazar menggunakan sihir untuk melacak Grimhold miliknya tersebut. Setelah menemukannya, lalu mereka pun sekarang menuju ke tempat penampungan mobil-mobil yang sudah tak berfungsi. Balthazar membelinya dengan sangat murah dan tanpa kesulitan ia langsung menyalakannya dengan sihir. Malam itu mereka menyusuri kota untuk melacak keberadaan Grimhold. Tapi di saat yang sama, Horvat ternyata juga sedang menggunakan sihirnya untuk melacak keberadaan Grimhold di tempat pertama kali Dev membuangnya 10 tahun lalu. Setelah menemukan orang yang mengambilnya, ia pun segera melakukan pelacakan hingga membawanya ke sebuah toko di area Chinatown. Ia sampai lebih dahulu. Sesaat kemudian, Balthazar pun datang hingga pertarungan kembali terjadi tak terhindarkan. Namun kali ini Balthazar berhasil membuatnya tak berdaya lalu merebut Grimhold berisi Morgana yang telah Horvat dapatkan lebih dulu. Setelah itu Balthazar kembali bersama Dev. Lalu Dev membawanya ke terowongan bawah tanah yang tak terpakai alias sekarang sudah menjadi lab penelitiannya setelah mendapat izin dari pengurus setempat untuk memakainya hingga tugas akhir kelulusan selesai. Setelah memastikan aman dari Horvat,
Balthazar pun meletakkan Grimhold dan menyembunyikannya. Selanjutnya, ia mengingatkan Dave agar jangan sampai lupa memakai cincin naga. Lalu ia memberi Dave sebuah buku bernama Incantus untuk dipelajari. Incantus merupakan buku panduan lengkap tutorial sihir beserta sejarahnya. Tanpa membuang waktu, Balthazar segera melakukan ritual agar Dave secara resmi menjadi penyihir, sehingga mudah dan cepat dalam mempelajari ilmu sihir. So, sekarang Balthazar telah resmi mengangkat Dave sebagai muridnya. Di tahap awal, Dave banyak mengalami kegagalan saat mempelajari sihir, namun ia terus melanjutkannya tanpa menyerah. Sementara itu di sisi lain, Horvath juga telah menemukan salah satu pengikut Morgana yang masih bertahan hingga saat ini dan menyamar sebagai pesulap yang bernama Drake. Malam pun semakin larut dan proses belajar sihir terus berlanjut. Perlahan tapi pasti, Dave mulai bisa menguasai sihir dan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Begitupun dengan malam-malam berikutnya. Esok hari pun tiba, Dave menjalani rutinitasnya seperti biasa di kampus. Namun Dave harusnya lebih waspada karena setiap saat bahaya bisa saja menghampirinya. Dan benar saja, Drake saat itu berhasil melacak keberadaan Dave. Ia dengan percaya diri mempermainkan Dave yang masih awam menggunakan sihir. Sesaat kemudian, Horvath pun datang menyuruh Drake menjaga di luar pintu. Hasrat membunuh Horvath semakin besar, apalagi setelah mengetahui Dave adalah pewaris cincin naga Merlin. Di saat-saat genting, Balthazar pun datang menolongnya. Balthazar dengan mudah membuat Drake pingsan, sedangkan Horvath ia jebak ke dalam cermin sihir. Ya, walaupun cepat atau lambat, setelah Drake kembali sadar, maka Horvath akan bebas dari cermin tersebut. Oke, selanjutnya Balthazar dan Dave pun kembali ke tempat persembunyian. Di sana Balthazar mencoba menjelaskan lebih detail agar tekad Dave semakin kuat untuk mempelajari sihir. Di situ terlihat bahwa Balthazar menjelaskan kalau ia mengajarnya sihir adalah agar Dave menjadi seorang The Prime Merlinian. Tolak ukur Dave berhasil mencapai tingkat The Prime Merlinian adalah saat ia tidak membutuhkan lagi cincin naga untuk mengeluarkan sihirnya. Dan saat itu pula artinya ia sudah siap melawan dan memusnahkan Morgana agar mencegahnya menggunakan mantra The Rising yang telah dicuri Horvath. Dengan demikian, latihan pun terus dilanjutkan walaupun kadang kegagalan tetap terjadi. Setelah lelah berlatih, Dave pun segera pergi keluar sejenak untuk mencari angin segar dan melepas cincinnya. Sementara itu, Horvath dan Drake akhirnya berhasil melacak lab penelitian pribadi Dave. Balthazar yang sedang sendiri mendapat serangan kejutan dari Drake yang menyamar menjadi Dave. Setelah itu, Horvath pun datang menggunakan sihirnya untuk mencari boneka yang telah disembunyikan Balthazar, hingga akhirnya berhasil direbut kembali. Horvath dan Drake segera pergi dari sana untuk segera membebaskan Morgana. Sesaat kemudian, Dave pun baru datang dan melihat kondisi Balthazar masih kelelahan setelah menerima serangan bertubi-tubi dari dua penyihir. Setelah mendengar apa yang terjadi, tanpa buang-buang waktu, mereka berdua merencanakan sesuatu untuk menggagalkan rencana Morgana saat telah dibebaskan oleh Horvath. Di tempat berbeda, ternyata Horvath membutuhkan energi sihir lebih untuk membebaskan Morgana dari boneka penjara alias Grimhold. So, tanpa ragu, ia mengambil energi sihir milik Drake lalu pergi meninggalkannya menuju sebuah taman. Di situ Horvath berhasil membebaskan Morgana. Namun tentu saja yang keluar saat itu adalah Veronica yang sudah dikuasai jiwa raganya oleh Morgana. Ia pun segera melakukan ritual The Rising untuk membangkitkan pasukan yang telah mati dan memperbudak manusia. Sementara itu, Horvath bergegas ingin menghancurkan Grimhold, namun Balthazar datang tepat waktu dan berhasil merebutnya kembali. Pertarungan pun terjadi lagi antara murid seperguruan. Dan kali ini, Balthazar berhasil melumpuhkan Horvath dengan cukup parah. Di saat yang sama, Dave berhasil mengacaukan mantra The Rising hingga kekuatannya balik menyerang Morgana hingga pingsan. Hal itu langsung dimanfaatkan Balthazar untuk menyelamatkan Veronica dengan cara yang sama seperti dulu ia diselamatkannya. Ya, Balthazar menggunakan sihir penarik ruh.
hingga ia menarik ruh Morgana ke dalam tubuhnya. Veronica pun langsung sadarkan diri, lalu Balthazar segera menyuruh Dave untuk menggunakan Grimhold terhadap dirinya. Dave pun langsung menolak. Karena kelamaan, akhirnya Morgana dengan kekuatannya berhasil memaksa keluar dari tubuh Balthazar yang seketika terjatuh lemas. Setelah itu, Morgana pun tanpa membuang waktu menyerangnya dengan sihir api yang sangat kuat. Namun, tanpa disangka, Dave bisa membuat perisai menandingi kekuatan Morgana. Dan hebatnya lagi, Balthazar baru sadar kalau Dave tidak memakai cincin. Ia memberitahu Dave yang sedari tadi juga tak sadar akan hal tersebut. Karena kelamaan terpukau dengan dirinya sendiri, Dave jadi lengah. Hingga Veronica dan Balthazar pun terkena serangan bola plasma dari Morgana. Dengan demikian, hanya tersisa Dave dan Morgana yang akan melakukan pertarungan secara by one. Pertarungan penyihir muda melawan penyihir terkuat yang jahat pun tak dapat dihindarkan. Pertarungan pun berakhir, namun masih ada satu masalah. Veronica mengatakan kalau Balthazar sudah tak sadarkan diri dan kemungkinan akan pergi selamanya. Dengan kekuatannya saat ini, Dave mencoba menyadarkan Balthazar kembali, hingga akhirnya berhasil dan semua berakhir bahagia. Film pun ditutup dengan Dave yang sekarang sudah mampu mengendarai burung sihir seperti yang Balthazar lakukan. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati alias terhibur ya. Bye. Awal film diperlihatkan keadaan ibu kota Beihai yang ramai. Di sana terlihat sepasang suami istri penjual mie yang cukup laris sedang melayani para pelanggannya. Namun, tiba-tiba kita dikejutkan dengan keadaan kota yang sunyi senyap. Lalu datanglah dua orang pembunuh bayaran yang diutus oleh klan pengendali air hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Di sela-sela pertarungan, kita diperlihatkan keadaan sebenarnya bahwa ternyata keadaan kota berjalan seperti biasa. Namun dengan kesaktiannya, mereka bertarung melalui alam pikiran namun mampu menimbulkan efek kematian yang nyata. Pertarungan pun dilanjutkan hingga sepasang suami istri mengeluarkan salah satu jurus klan pengendali tanah berupa ribuan hama yang menyerang salah satu musuh hingga tewas seketika di dunia nyata. Saat yang satunya lagi hampir kalah, datanglah seorang tangan kanan dari ketua pengendali air. Pria berbaju putih tersebut bernama Zen, yang dengan serulingnya ia mampu mengusir jurus hama dari klan tanah. Sepasang suami istri pun sepakat untuk hidup mati bersama demi melindungi token klan tanah yang ingin direbut oleh kedua pembunuh bayaran utusan pengendali air. Jurus terakhir pun dikerahkan, namun rupanya Zen lebih kuat hingga akhirnya payung sihir pun mampu menembus tubuh sepasang suami istri yang ternyata adalah anggota klan tanah terakhir. Di dunia nyata, keduanya pun tumbang seketika hingga membuat orang-orang kebingungan, sedangkan token klan tanah pun berhasil direbut oleh klan pengendali air. Keesokan harinya, seorang detektif junior bernama Long terlihat sedang bermain kartu namun ia pede akan menang karena melakukan kecurangan. Sayangnya, ia sedang apes hari ini karena kartu as yang ia simpan berbeda warna belakang dengan kartu yang sedang dimainkan. Saat hampir dihajar, datanglah sahabatnya yang bernama Liu untuk melaporkan kasus pembunuhan yang lagi-lagi terjadi dengan ciri-ciri yang sama, yaitu korban meninggal tanpa bekas luka apapun baik di dalam organ maupun di luar tubuhnya. Di sana pun hadir seorang dokter kepolisian bernama Zizi. Saat sedang sibuk membuat dugaan, tiba-tiba datang seorang dengan penampilan berkelas yang bernama Robin. Seketika Robin mematahkan dugaan semua orang sambil sedikit mengerjai Long yang terlihat kesal. Tak lama kemudian, datanglah kepala polisi untuk memperkenalkan Robin yang tak lain adalah teman lamanya sekaligus detektif yang sudah terkenal di Eropa, terutama di kota London. Dengan demikian, kepala polisi secara resmi menugaskan Robin untuk memimpin dalam memecahkan kasus pembunuhan misterius yang berkali-kali terjadi, ditambah dengan Long dan Liu sebagai asistennya.
Tanpa menunggu waktu lama, investigasi pertama pun dimulai. Robin meminta diantarkan ke tempat pertama kali terjadi pembunuhan misterius yang tak terdeteksi jejaknya dan tanpa luka apapun pada tubuh korban. Ya, lokasi pertama adalah rumah seorang ahli pengobatan yang dermawan. Di situ Robin mulai mengerahkan salah satu kekuatannya yang mampu melihat ke masa lalu dengan sangat jelas, atau biasa disebut hyperretrokognisi. Saat itulah ia menyadari kalau tuan rumah dan keluarganya adalah anggota klan pengendali kayu yang dipercaya memegang token klan kayu. Kemudian Robin dengan jelas melihat metode pembunuhan yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan bubuk beracun klan pengendali air yang mampu menimbulkan efek ilusi, sekaligus kemampuan Zen yang dapat membunuh orang melalui ilusi pikiran seperti perang pikiran yang dilakukan di awal film hingga token kayu pun berhasil direbut. Singkat cerita, keesokan harinya, Long dan Liu berhasil menangkap salah satu pengendali air yang terlibat dalam pembunuhan sepasang suami istri berdasarkan info dari Robin dengan kemampuan hyperretrokognisinya. Tapi karena kesombongan dan kecerobohan, musuh tersebut berhasil lolos melarikan diri. Tapi tak semudah itu, karena Robin telah memperkirakan semuanya hingga ia menumpahkan cairan fosfor di jalur yang dilewati musuh. Robin pun menenangkan kedua asistennya yang sibuk mengejar karena malam ini akan terlihat jelas kemana pulangnya musuh akibat jejak fosfor yang akan terlihat jelas di malam hari. Dan ya, setelah ditelusuri dengan seksama, musuh ternyata kembali ke sebuah pusat perjudian terbesar di kota Beihai. Dengan kata lain, besar kemungkinan ketua pengendali air bermarkas di gedung megah berkedok kasino mewah. Di lantai teratas, disitulah bersemayam sang wanita, ketua pengendali air bernama Mizushi. Tak lama kemudian, Zen dan pria berbadan besar ikut datang. Tanpa basa-basi, Mizushi segera melabrak pria berbadan besar bahwa dirinya telah terperangkap jebakan hingga dirinya pun menuntun Robin dan asistennya datang ke markas rahasia mereka. Walaupun sudah meminta maaf berkali-kali, rupanya Mizushi tetap menghukumnya tanpa ampun dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah itu, Mizushi pun segera memperingatkan muridnya bahwa sebentar lagi akan kedatangan tamu spesial yang tak lain adalah Robin dan para asistennya. Sementara itu, setelah melakukan penelusuran, dengan kesaktiannya akhirnya Robin berhasil menemukan pintu gaib menuju ruang rahasia di mana Mizushi bersemayam. Mereka berjalan dengan hati-hati melewati gerbang demi gerbang hingga akhirnya datanglah sang ketua pengendali air yang langsung berkata dan menyambut pengendali api terakhir alias ketua pengendali api yang tak lain adalah Robin. Disitulah akhirnya kedua asisten paham bahwa Robin bukan orang sembarangan. Namun, Long lagi-lagi bertindak gegabah dengan langsung menyerang hingga akhirnya ketua pengendali air berhasil menghilangkan diri sambil menyiapkan jebakan sihir. Untungnya mereka bertiga dapat menyelamatkan diri di bawah komando Robin. Dalam perjalanan pulang, Long bertanya dengan semua hal yang masih membingungkannya. Robin pun menjelaskan bahwa ada 5 klan sihir, mulai dari air, api, tanah, kayu, dan besi. Kelimanya memiliki token masing-masing yang jika digabungkan, maka akan muncul sebuah peta menuju harta sihir yang tak ternilai. Nah, demi memperoleh seluruh token itulah, ketua pengendali air rela melanggar perjanjian dan membunuh semua klan sihir yang dipercaya menjaga tokennya masing-masing. Malam itu juga Robin menganalisa dan menduga kuat bahwa berikutnya akan terjadi pembunuhan di kediaman pengendali besi yang merupakan teman lamanya sejak dulu yang dipercaya memegang token klan besi. Saat ini, Zizi pun ikut bergabung dan pergi bersama Robin dan yang lainnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di kediaman pengendali besi. Satu persatu kejanggalan mulai terjadi. Hingga akhirnya, lagi-lagi bubuk ilusi disemburkan. Satu persatu masuk ke dalam ilusinya masing-masing. Robin menghadapi zombie kungfu yang menyerang tanpa henti, sedangkan Zizi terkurung dalam peti mati hingga dikerubuti ribuan hewan menggelikan. Sementara itu Long kembali ke masa kecilnya di mana ia hanya hidup berdua dengan ibunya dan kembali melihat ibunya sedang dianiaya oleh para penagih hutang hingga ia secara tak sadar mengeluarkan tembakan membabi buta. Untungnya, Robin telah berhasil mengalahkan para zombie, sedangkan ketiga asistennya kacau balau. Long hampir saja menembak teman-temannya karena terpengaruh ilusi. Robin pun harus menjadi korban. Dengan cepat ia langsung menyadarkan ketiga asistennya hingga Long pun merasa bersalah telah menembak Robin yang melindungi teman-temannya.
Saat Robin tak sadarkan diri, Mizushi dan Zen muncul untuk menyerang. Segala upaya dikerahkan, namun ketiga asisten jelas bukan tandingan dua pengendali air hingga akhirnya Robin tiba-tiba bangkit mengeluarkan jurus apinya, lalu membuat kedua musuh terluka parah dan kabur. Robin pun kembali pingsan, dan akhirnya kedua musuh kembali ke markas. Zen yang telah melindungi gurunya terkena dampak yang paling parah hingga ia pun tewas perlahan dalam genggaman gurunya. Mizushi pun terlihat sangat marah malam itu. Di tempat berbeda, akhirnya Robin sadarkan diri setelah dirawat sedemikian rupa oleh para asistennya. Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka pindah ke kantor polisi dengan penjagaan super ketat untuk mengantisipasi serangan balasan dari Mizushi yang sedang dipenuhi dendam akibat kematian murid kesayangannya. Malam pun tiba dan benar saja, dalam hujan badai yang lebat, Mizushi datang menyamar sebagai wanita korban perampokan untuk melewati polisi yang sedang berjaga. Polisi tersebut pun berbaik hati ingin mengambilkan minum, tapi saat kembali, Mizushi telah tiada dan meninggalkan aroma racun ilusi bagi para polisi yang berjaga di lantai bawah. Tanpa basa-basi, ia pun mendatangi Long yang merasa aman mengunci dirinya di dalam penjara. Tapi rupanya dengan mudah Mizushi dapat masuk. Long berusaha kabur namun sia-sia sampai akhirnya saat hampir terbunuh, Robin dan kawan-kawan pun datang menolong. Robin segera mengerahkan kekuatannya hingga pertarungan puncak pun terjadi. So, pada akhirnya, setelah berhasil dikalahkan, pusaka penampung kelima token pun berhasil diamankan oleh Robin. Dan singkat cerita, keesokan harinya, situasi kota terlihat makin ceria dan damai. Long terlihat sedang memegang sebuah kalung bermotif api yang diwariskan oleh ibunya. Ironisnya, Long belum sadar juga kalau benda tersebut adalah token penguasa api. Tak lama kemudian, Robin pun datang sambil memberi beberapa wejangan lalu memberi pusaka penampung 5 token klan sihir. Seketika Long berinisiatif mencocokkan kalungnya dengan lubang kosong di pusaka penampung. Nah, disitulah ia tiba-tiba menyadari bahwa Robin adalah ayahnya yang selama ini ia cari dan pergi begitu saja sejak ia kecil. Tapi tentu Robin sudah menghilang lagi. Long terus mencari tapi tak membuahkan hasil. Sementara itu, di dalam kerumunan, Robin hanya bisa tersenyum dan kembali melanjutkan petualangannya hingga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye!